Halo kawan-kawanku, dan selamat datang di channel aku lagi. Aku youtuber kecil yang baru bikin YouTube beberapa bulan yang lalu. Puji syukur ya bisa sampai 300 subscriber, alhamdulillah. Dan entah sampai kapan sih channel ini akan aktif terus, tapi aku akan terus berusaha bikin konten yang bagus. Kali ini aku nggak bikin konten yang berbau tawa apapun itu dari segi hiburan, karena kalian tahu dunia saat ini, tahu apa yang sedang dihadapi sekarang. Mungkin saat ini kalian sedang tidur-tiduran di rumah, main game, atau menonton drakor. Right, tidak ada yang bisa disalahkan dengan yang namanya hobi, karena Anda sudah cukup besar sekarang dengan kebiasaan itu. Dan kalian pun sadar dengan apa yang dihadapi saat ini dan nanti. Bukan soal musuh ML-mu, bukan soal perang dunia kedua, bukan soal pacar kan mantanmu, jadi orang lo puncak. atau tentang bentuk bumi yang bulat atau lingkaran. Lagi dan lagi ini soal virus yang tak kasat mata ini, yaitu virus corona atau dikenal dengan COVID-19 yang akhir-akhir ini mengejarkan kampungku, maksudku dunia, karena mampu membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia saat ini peningkatannya sangat pesat. Oke, saat ini betapa manusia takut dengan yang namanya makhluk kecil ini. Ya, semua tahu akan bahayanya makhluk ini. Bahkan ada lagi virus yang baru dinamakan hantavirus. Tapi yang jadi permasalahan adalah orang-orang yang merasa gagah, guys, seolah virus ini tak menyentuhnya. Disuruh balik. Disuruh balik anjir. Iya. Sorry. Ini ada petugas. Serius? Apa ya? Serius anjir, serius. Gue kira anak sekolah doang. Serius anjir. Bahkan malah melawannya. Ini yang aku bahas kali ini. Ini bukan soal Anda takut dengannya, karena Anda bilang lebih baik takut sama Tuhan daripada virus ini. Itu memang benar sih, tapi di sisi lain kita harus waspada dengannya. Janganlah takabur mentang kalian besar dari dia. Walaupun kita tahu ini ciptaan Tuhan, bukannya malah terus Anda menentangnya. Ini kesalahan besar dari lisan yang bicara seperti itu. Akhir-akhir ini saya banyak melihat kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis, tapi sungguh menyesatkan. Sama ini kalimat-kalimat di medsos, WhatsApp ya. Pertama, saya tidak takut corona, tapi hanya takut kepada Allah. Bos, ini salah betul. Kalau ini benar, lalu mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Coba bayangkan, saya pernah tanya, kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid? Berani Ustaz, karena iman. Salah. Kalau kau dimakan harimau, lalu kau mati, siapa yang menunjukkan ini salah Islam? Kalau kau wafat, mati konyol namanya. Virus ini dikatakan datang dari kelelawar, guys. Sebenarnya kita tahu bahwa kelelawar ini, kalau bahasa kampung saya sih, membawa pijit.
tahu agar dia jauh tinggal di dalam gua yang gelap. Tapi tetap saja manusia mau memakannya. Padahal kan ayam lebih enak, guys. Tapi ada pun yang bilang kalau ini kebocoran sebuah laboratorium di Wuhan, Cina. Allahualam. Sebagian yang nggak tahu deh kenapa itu dibuat. Kawan, kita tahu semua di tangan Tuhan, semua kehendaknya sama seperti jodoh. Mau kaya kek, mau miskin, bahkan namanya mati pasti terjadi. Tapi kita sebagai hambanya diwajibkan usaha kan, nggak disuruh pasrah dengan sesuatu. Untuk menggapai sesuatu pun harus usaha atau melawan sesuatu. Aku juga anak YouTuber kecil yang tidak sempurna, sama seperti yang lainnya yang bertekad ingin berubah, berbuat kecil, bukan hanya seperti gini dan gini aja. Ini 2020 kawan, bukan sekedar menghadapi virus ini, tapi juga menghadapi diri ini. Kita semua kalau mati nggak ada yang berjalan ke kuburannya sendiri. Orang juga akan repot. Cukup sekali cerdas dan berpikir dewasa itu wajib. Jangan salahkan mereka yang bikin konten makan jembut. Mereka masih tetap uang dengan itu. What time is the money? Kalian jangan salahkan mereka yang setiap hari bikin prank settingan atau yang bilang what is time this money, dan jangan salahkan mereka yang bikin konten horror, kunti yang dihajar atau orang yang keluar dari kuburan. Gak peduli kalian percaya atau enggak, is the money guys. Angka lah yang berbicara. Setiap waktu yang ditonton adalah uang, jadi semua tergantung penonton yang sehat. Mau kalian suka enggak sama dia atau konten dia, yang unfaedah atau yang faedah, yang penting udah tertonton. Mereka nggak lakukan itu kalau bukan karena uang. Sukai dan fans sewajarnya saja. Kita nggak akan jadi apa-apa kalau berlebihan. Lebih baik meniru bagaimana dia berhasil dari itu. Is the positive. Karena banyak yang terkenal yang seperti ini. Oh, aku nggak bakal komen. Plus 62 lebih memilih mengangkat hal seperti ini ke layar televisi. Inikah yang dinamakan takdir orang yang bisa jadi terkenal? Ya, tetap saja kita hanya penonton atau hanya komen, pemandu seorang. Oke, jangan risaukan yang terjadi, tetap jalani. Jangan sekadar sekolah berharap menjadi sukses, karena yang tidak sekolah tinggi pun bisa sukses, asal benar cara berpikirnya. Apa aku salah bicara begitu? Oke, mungkin ini hanya oknum, tidak bisa kita pungkiri memang manusia tempatnya hilang. Kita tahu sejak zaman Nabi dulu, yang paling diutamakan adalah akhlak, bukan ilmu. Ilmu itu nyusul, ya enggak? Inilah problematika hidup kita. Kita yang berusaha melawan nafsu kita yang berusaha melawan ego kita yang berusaha melawan cerkahan kita, sampai lupa pada apa dan kenapa kita diciptakan. Hingga datangnya murka Allah, dan tanda peringatannya itu pun masih belum cukup menggetarkan hati ini. Semua memang terlihat baik-baik saja, tapi apakah sama dengan pemikiran para garda depan dokter kita yang 24 jam di sana mengobati pasiennya antara hidup dan mati, sampai mereka pun tumbang satu persatu? Atau saudara kita yang ada di Palestina, sekarang kita merasakan bagaimana aktivitas kita dilanda ketakutan. Kita sama saling mengingatkan, tangan ini bukan tangan kecil yang dulu lagi. Menikmati waktu rebahan ini khusus kita yang laki-laki, bahwa jadwalku hari ini aku pikirkan menghasilkan uang, beribadah. Aku yakin kamu pernah berjanji dalam dirimu bahwa kamu ingin bahagiakan orang tuamu, dan aku yakin kamu pernah berjanji bahwa kamu ingin mengumrohkan orang tuamu. Pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan saat ini akan mewujudkan mimpimu suatu saat nanti? Banyak yang benci juga guys, apalagi aku yang hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan masih banyak salah dan silapnya. Karena kalau kamu gak mau ada yang gak suka, ya lebih baik kamu di rumah aja, gak usah bikin apa-apa, sembunyi di kamar, di atas kasur, di bawah selimut, ya sambil pegang HP, sambil komen-komenin orang lain ya, karena kamu gak bisa apa-apa, ya itu aja. Ya apakah ini contoh-contoh haters? We'll see. Jangan takut diejek atau diremehkan karena kamu berbeda. Jadilah diri kamu sendiri dan buktikan kalau omongan mereka jadi motivasi buat kamu, membuktikan kepada mereka kalau kamu itu bisa. God is always there for you. Never doubt. Tetap work hard, pray hard. Focus on your goal. Keep hustle. Keep humble. Be savage, not average.